Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan nama saya Hindun dari mata kuliah Metodologi Penelitian A, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Angkatan 2018. Nah, melanjutkan dari video tadi, di sini saya akan tutorial bagaimana cara menghitung validitas konstruksi dan reliabilitas. Nah, di sini juga seperti video sebelumnya, saya sudah menyiapkan datanya, data uji coba skala kepribadian jiwa damai guru PAI dan madrasah. Nah, pertama-tama kita harus mengcopy datanya terlebih dahulu. Kita pilih, kita blok sampai sini dan kita copy. Nah, setelah kita copy, kita masuk kepada SPSS ya teman-teman. Maaf sebentar. Kita masuk. Nah, di sini setelah kita masuk kepada aplikasi SPSS, kita tinggal pastekan di sini ya teman-teman. Kita klik paste. Kita tunggu sampai datanya itu sudah muncul di sini. Nah, di sini karena sudah kita muncul, langkah selanjutnya yaitu kita klik pada variabel view. Oke, di sini di variabel view yang perlu kita ganti hanya pada bagian namanya saja ya. Kita ganti dengan butir 1. Karena ini mengganti harus menunggu ya teman-teman, karena kita harus manual. Butir 3, butir 4, butir 5, butir 6, butir 7, butir 8, butir 9, butir 10, butir 11, butir 12, butir 13, butir 14, butir 15, butir 16, butir 17, butir 18, dan butir 19. Nah, di sini kan kita sudah mengganti butir 1 sampai 19 ya teman-teman. Di sini langkah selanjutnya yaitu kita kembali kepada data view. Nah, di sini untuk menghitung validitas dan reliabilitas, kita klik analisis. Yang pertama kita untuk menghasilkan hitungan valid atau tidaknya ya, dengan cara klik analisis, lalu dimension reduction, kita pilih faktor. Nah, setelah
kita faktor analisis ini, di sini kan ada butir 1 sampai butir 19 ya teman-teman. Di sini kita blok dengan Ctrl A. Kita pindah pada bagian variabel. Setelah itu, kita klik pada bagian deskriptif. Di sini yang dipilih yaitu continue. Sebelum continue kita pilih KMO ya. Setelah KMO baru kita continue. Yang kedua, kita pilih extraction dan kita klik pada bagian scriplot. Lalu kita continue lagi. Dan yang ketiga, klik rotation, pilih yang Varimax dan kita continue, lalu di OK. Nah, kalau setelah kita OK, akan muncul hasilnya. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini sudah muncul hasilnya, ada KMO, ada inilah, banyak sekali. Akan tetapi di sini baru menghasilkan valid hasil untuk bisa kita lihat data ini valid atau tidak. Nah, di sini kita pilih pada bagian KMO and Bartlett's test. Untuk melihat data ini valid atau tidak, syaratnya yaitu nilai KMO harus lebih besar dari 0,5 dan nilai signifikan harus kurang dari 0,01. Nah, dapat kita lihat pada hasil KMO. Di sini nilai KMO-nya yaitu 0,684. Itu termasuk lebih besar dari 0,5 dan nilai signifikannya sebesar 0,000 itu kurang dari 0,01, sehingga data ini yang sudah kita tes ini dapat dikatakan data yang valid. Selanjutnya, untuk melihat data ini reliable atau tidak, kita harus menganalisis lagi. Kita kembali kepada datanya ya teman-teman. Kita kembali kepada datanya. Nah, setelah kembali kepada datanya, kita klik lagi analisis. Klik analisis, kita pilih pada bagian scale. Scale kita pilih reliability analysis, karena untuk menganalisis reliabilitas. Nah, setelah muncul kolom reliability analysis, kita tinggal seperti tadi, kita Ctrl A, lalu pindah ke bagian item. Dan harus kita lihat pada model ini alpha, begitu ya teman-teman, dan klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini sudah muncul kolom reliability. Ini untuk melihat data ini reliable atau tidak. Nah, kita tadi menghitung datanya, jumlah kasusnya ada 51 ya teman-teman. Dan syaratnya data ini reliable atau tidak itu R alpha harus lebih besar dari R tabel. Kalau kita tadi number of kasusnya itu 51, berarti kita lihat pada distribusi nilai R tabel signifikan 5% dan 1%-nya pada N50 dan N55.
pada N50 the level of significant 5%-nya yaitu 0,279 dan the level of significant 1%-nya sebesar 0,361. Sedangkan pada N55 the level of significant 5%-nya itu sebesar 0,266 dan the level of significant 1%-nya 0,345. Kita lihat pada R alpha di sini yang kita hitung sebesar 0,837. Sehingga maka ini R alpha lebih besar dari R tabel. Jadi disimpulkan data ini reliable. Jadi yang di atas tadi sudah dikatakan valid dan sekarang dikatakan reliable. Berarti sudah benar data ini valid dan reliable. Begitu teman-teman. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.